Di balik secangkir kopi yang hangat, tersimpan perjalanan yang panjang dari tanah yang subur, di tangan-tangan yang sabar, dari hati yang tulus untuk menjaga warisan alam kekayaan negeri ini, yaitu kopi. Hai teman-teman sekalian, aku Bayu Baik, founder Aspo. Ini proses lagi petik kopi Robusta. Ini posisi di lahan kita di Temanggung, dan ini adalah salah satu proses yang bukan sekedar panen ya, tetapi ini adalah hasil dari cinta yang ditanam dan juga semangat yang terus diseduh, yang akhirnya melahirkan secangkir kopi yang penuh semangat untuk perjuangan hidup. Jadi aspologi itu meracik rasa, merawat asa, dan memelihara perjuangan. Bagi Anda yang belum mencicipi kopi Aspologi, boleh dicicipi, nanti cek di marketplace kami ataupun datang ke Aspo langsung di Jogja. Jadi kopi Aspologi hadir, ini merupakan buah dari warisan alam dan juga semangat serta ketekunan kita untuk membangun kekuatan yang dilandasi dengan ketulusan serta rasa yang kita hadirkan adalah otentik dari tangan-tangan yang sabar anak-anak kaum muslimin. Jadi kenapa lahir Aspologi Kopi? Karena kebanyakan kopi-kopi yang dulu itu adalah salah satu peradaban Islam, tetapi hari ini umat Islam tidak mengambilnya. Makanya kita sebagai bagian dari umat ini mencoba untuk mengambil kopi, mengurusi warisan kekayaan alam. Makanya kita hadir untuk mengurusi kopi dari hulu ke hilir. Dari perkebunan, pembibitan, bahkan penanaman, ya, kebun sampai pemanenan, pasca panen, penjemuran, ya, kemudian kita olah untuk di roasting, dibuat, dipanggang, dibuat biji kopi yang berkualitas, sampai penyeduhan. Jadi dari Temanggung ini menuju cangkir Anda, yang setiap tetes itu ada nilai perjuangan dan ada nilai keyakinan bahwa Allah lah pelindung, Allah lah yang kemudian memberikan alam semesta ini, bumi ini untuk kita urus. Jadi itulah kenapa kita hadir ya. Jadi dari ketinggian Temanggung di Jawa Tengah 800 sampai 1000 mdpl, di antara kabut-kabut, di antara udara yang segar, di antara nyamuk segala macam, kita di sini memanen kopi ini. Perkenalkan, nama saya Bapak Nuryanto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, kebetulan di tempat saya itu termasuk dataran dengan MDPL antara 600 sampai 800. Dikenal sama orang luas itu bertanya, wah kopinya mana? Nah, kopinya mana? Itu pasti kalau saya pergi keluar kota atau kembali ke kampung halaman pasti tanya kopinya mana? Karena mungkin memang Temanggung udah dikenal karena kopi di luar tembakau gitu. Walaupun sistemnya masih mandiri, petani itu tanpa ada campur tangan pemerintah, mungkin ada sedikit tapi tidak terlalu signifikan lah untuk masalah pembibitan, untuk masalah pengembangan. Tapi memang di sini udah budaya. Jadi kalau setiap jengkal tanah itu untuk di wilayah khususnya Bejen harus ada kopi. Sistem pengembangannya dengan cara disetek gitu, dikawin. Nah, itu dikawin, kalau seorang sini dikawin lah, disetek gitu kan, diokulasi ya. Untuk memudahkan saja cara dia untuk memanen nanti ke depannya. Cara pemeliharaannya dan cara pemanenannya itu lebih praktis bandingkan dengan sistem yang tanpa okulasi. Nanti dia akan tumbuh tinggi terus, dan pada akhirnya nanti pas panen untuk titik tertentu yang udah sangat tinggi itu petani kan agak susah, jadi kurang efektif dalam pengambilan hasil kopinya itu. Tapi kalau untuk sistem okulasi itu dia akan sesuai dengan keinginan orang yang petaninya itu, mau segimana nih kita tingginya, mau lebarnya segimana, itu bisa diatur. Kalau sistem okulasi mau tinggi rata-rata 70 sampai 1 meter, dan nanti kita semua satu kebun itu 1 meter semua. Jadi pas panen itu kita tidak terlalu banyak ribet harus pakai alat yang seperti tangga apalah untuk kita menggayuh biar kopi itu dicapai. Okulasi itu lebih diuntungkan dengan keseragaman hasil panen. Soalnya kan setiap petani itu akan memilah mana nih yang paling bagus, paling potensial dari segi bobot, dari segi kualitas, dari segi harga di pasar yang bagus diterima itu kopi apa lah. Itu dengan sambung itu udah memudahkan. Oh, yang bagus di luar umpama sekarang lagi ngetren Robusta.
Akhirnya petani sini memang dari dulu Robusta, ya akhirnya Robusta semua, walaupun nanti dengan jenis-jenis tertentu keluarga Robusta gitu. Kopi yang Robusta di Asbologi ini kita petik dengan namanya Robusta Fine ya, jadi Robusta petik merah. Jadi kalau di Arabica itu ada specialty, kalau di Robusta ada namanya Fine ya, jadi Arabica yang petik merah. Jadi ternyata kopi Robusta ini ya itu juga bisa diperlakukan sebagaimana kopi Arabica. Makanya kita bikin Robusta Fine. Jadi Robusta yang petik merah, yang khusus, yang terbaik. Jadi kalau kita lihat kopi-kopi yang beredar di pasaran ya, yang mass market, itu banyak kopi-kopi yang dicampur ya, dicampur dengan jagung, dicampur dengan beras dan juga essence. Nah, kopi yang di Asbologi ini blendnya adalah yang terbaik, yang asli kopi, yang kemudian ini kebunnya nih, kalau teman-teman belum tahu tanaman kopi, itu tanaman kopinya. Nah, jadi kopi ini jadi kopi yang asli, yang sehat ya. Kami percaya dan kami sangat percaya bahwa kopi itu memberikan energi. Kopi itu minuman yang menguatkan asa kita, bisa mengatasi kita ketika kita dalam keadaan loyo, dalam keadaan lemes. Bagaimana kami merawat pohon kopi sampai memanennya. Itulah. Jadi itu proses yang kami lakukan di Asbo ini, bahwa kopi ini kita perlakukan sebagai makhluk hidup dan dia memberikan keberkahan, kebaikan yang kemudian perlu kita rawat. Oke, sahabat kopiku, ya ini kita lagi panen kopi ini ya, Robusta Temanggung. Jadi bagi teman-teman yang suka penikmat kopi, wajib minum kopi dari Asbo. Ini kita olah sendiri loh ya, penanaman dari pemetikan, pengolahan kita olah sendiri itu semua, dari hulu hilir kita olah sendiri. Jadi bagi teman-teman lihat nih ya, kualitas kita petik merah tuh. Jadi teman-teman kalau ketika minum kopi dari Asbo nggak usah khawatir asam lambung, nggak usah khawatir. Jadi dari pemetikan ini kita pilih yang fine, yang merah-merah saja. Nanti yang hijau-hijau kita tinggalin, nunggu merah kita ambil lagi. Setelah itu kita lakukan pemprosesannya secara natural proses. Jadi dibiarkan dijemur dengan kulitnya secara natural biar menghasilkan rasa yang tes yang enak. Rata-rata kalau untuk daerah sini masih ada tumpang sari soalnya ya. Masih ada di situ, ada petek juga, masih ada kemukus, ada merica, masih ada jengkol juga masih di itu. Jadi produktivitasnya maling antara 3 sampai 4 ton ya per hektar. Mungkin kalau dikhususkan bisa lebih juga mungkin ya. Yang diuntungkan di wilayah Temanggung itu mungkin dari segi topografi ya, mungkin ya namanya ya, geografisnya itu berada di ketinggian yang sedang, yang pas untuk kualitas kopi Robusta bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang dengan baik, bisa berbuah dengan baik, sampai rata-rata memenuhi keinginan pabrik lah gitu kan, masuk ke pabrik. Soalnya kan kalau kopi daerah Bejen terutama khususnya Temanggung itu rata-rata ya, rata-rata itu kualitasnya dari 3 kilo cherry itu bisa menghasilkan 1 kilo beras. Itu rata-rata, tapi ya ada yang lebih lah sedikit, tapi ya hampir rata-rata segitu. Dengan syarat itu kawinan murni, bukan umbaran, bukan yang asalan itu, yang sudah memang okulasi yang murni Robusta gitu. Itulah untuk menjaga takdir rasa di dalam kopi Asbologi yang kita tanam di Temanggung ini. Jadi secara pergerakan pemetikan itu beda. Jadi tidak dirontok seperti kebanyakan petani-petani yang lain. Tapi kita pilih yang merah dulu, yang matang sempurna dulu. Jadi kesempurnaannya itu kafah dulu ya, sempurna dulu sampai total, baru kita petik. Kemudian yang hijau dibiarkan, nanti nunggu merah kita petik lah. Jadi dari sisi pemetikan kami berbeda. Kami menggunakan kualitas. Tentu kalau dari sisi cost ini tentu lebih besar. Tapi kami kepengen bahwa kopi yang kita hadirkan dalam satu cangkir itu membawa berkah. Jadi kami kepengen orang minum kopi dari Asbo, yaitu kopi Asbologi, orang itu jadi sehat, orang itu jadi kuat, bisa buat teman kerja lembur, mencari nafkah, menjadi pemimpin untuk memutuskan sesuatu, dan juga untuk teman ngobrol dengan keluarga, dengan sahabat. Pilih kopi Asbologi karena secara proses pemetikannya kami berbeda, secara pengolahannya kami berbeda. Kami menggunakan pedoman standar kualitas yang tinggi. Enggak. Ada lagi dia slow. Mau dibantu nggak? Masuk semua nanti dia ember itu.
tantangan pertama adalah pemeliharaan dalam pemupukan mungkin ya. Itu pupuk satu memang dibatasi kan, tidak bisa semaunya setiap individu untuk wah saya mau sekian-sekian, tetap dibatasi. Jadi tetap produktivitasnya juga agak kurang karena memang pupuknya juga kan dibatasi. Kita harus melakukan pemberian sendiri karena kita belum mendapatkan benih yang bagus sebagaimana mungkin di luar negeri, di Brasil ya, yang 1 hektar bisa 3 ton. Kita ini lahan di sini baru sekitar setengahnya, yaitu 1,5 ton. Yang kedua adalah permasalahan pupuk. Jadi pupuk yang kita gunakan pun akhirnya ke pupuk organik segala macam. Dengan adanya seperti itu, paling cara mengantisipasinya kalau di sini biasanya pakai kohe atau pakai pupuk kristal, itu juga hampir mirip-mirip sama dengan kalkulasi kandungan yang ada di nitrea apa di urea lah, itu sangat membantu sekali. Biasanya separuh-separuh sih kalau umpama di sini. Setelah panen raya untuk membangkitkan kembali pertumbuhan yang bagus, biasanya langsung dikasih pupuk kohe dulu atau kristal. Nah, setelah itu lihat perkembangan, nanti memang kalau udah ada jatah pupuk dari pemerintah baru dipupuk kimia. Tapi itu tergantung selera, tergantung nanti pangsa pasarannya mau kemana. Kalau yang umum biasanya beranilah pakai kimia. Cuaca sama kontur tanah juga sangat berpengaruh. Saat cuaca terang umpama sampai 6 bulan aja itu sangat bermasalah kalau di tempat, terutama di daerah wilayah Bejen ya, Bejen. Tapi umumnya juga kayaknya ya di Temanggung ya, itu hampir sama, soalnya kan tidak semua terjangkau dengan pengairan yang ada dari sungai-sungai yang dibendung, di dam itu untuk dialirkan ke perkebunan. Soalnya umumnya kalau untuk dam-dam itu maksudnya ke pesawahan, sementara kopi itu masih perkebunan. Jadi ada juga masalah di saat kemarau panjang. Itu biasanya produktivitasnya agak lambat karena tanaman tetap melayu itu. Jadi layu, terus agak kekuning-kuningan itu kan, nanti ada hujan, baru dia pemulihan. Padahal untuk pemulihan itu kan butuh waktu juga. Pasca panen juga kita menghadapi tantangan di mana kalau di daerah Temanggung ini kan panasnya kadang-kadang kurang. Jadi akhirnya kita bawa ke Jogja di Aspo untuk kita panasnya yang lebih sempurna itu ya, karena kita prosesnya natural proses. Tapi kalau untuk yang khusus umpamanya kadang ke kafe-kafe yang menginginkan kualitas yang natural, yang organik, itu biasanya sama sekali malah tidak pakai kimia. Dia murni hanya pupuk kandang atau kompos yang dibuat fermentasi sendiri. Perlu aku sampaikan, jadi Aspo ini punya PT perkebunan ya, namanya Asbologi Coffee Nusantara. Kita menggarap di hulu dan alhamdulillah kita berjuang keras. Jadi bagaimana warisan kekayaan alam bumi Indonesia ini bisa kita urusi. Di Temanggung ada perkebunan kopi Robusta, ini salah satunya, dan juga di daerah Banjarnegara ada perkebunan kopi Arabica yang sudah masuk itu 10 hektar dan total kita target sampai 500 hektar. Dan kenapa? Karena kekuatan tentang kopi ini sebagai potensi ekonomi harus dipegang oleh umat Islam, oleh kaum muslimin. Kenapa? Biar kita tidak hanya jadi konsumen. Karena kita tinggal di Indonesia, masa kita jadi konsumen terus, produsen itu dimainkan bukan orang-orang muslim. Nah, makanya kita sebagai kaum muslimin mencobalah ikut berperan bagaimana mengurus produk yang baik, yang halal, yang toyib. Bagi teman-teman yang mungkin mau berinvestasi kebun, bisa lah nanti investasi ke Aspo, karena kita juga tawarkan ke teman-teman bisa per hektar ya untuk investasi kopi, ataupun mau jadi agen distribusi kopi. Kita membangun ekonomi umat itu berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Bedanya kita dengan yang lain, inilah kopi untuk mewujudkan peradaban Islam, karena kopi ini dari peradaban Islam. Kami sangat berterima kasih ketika Anda membeli kopi Asbologi ya, karena kita coba untuk menghadirkan kopi yang baik dan Anda support. Kopi dari Aspo ini, yaitu kopi Asbologi, layak dibeli dan layak dibela, karena pertama kita adalah saudara sama muslim, karena ini perniagaan muslim. Nah, jadi kita pengen produk halal itu tanggung jawab kita bersama. Nah, untuk kopi yang baik harus dikelola oleh orang-orang yang baik. Bisa juga nih pesan kopi ke kita untuk dibuat merek Anda sendiri. Nanti kita buatkan segala macam. Karena kita ngurusin dari kebun ya, hulunya, kemudian dari pemrosesan pasca panennya, dan juga dari sisi roasteringnya ya, di roasting, dipanggang sampai nanti membuat produk. Kopi itu di Aspo bagian daripada spiritual, yaitu keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur, dan ini takdir terbaik yang Allah berikan pada biji-biji ceri kopi yang punya khasiat, punya
kodar sehingga dia bisa untuk menambah stamina. Bahwa perniagaan itu di tangan kaum muslimin, kemandirian ekonomi, insya Allah. Tapi kalau untuk kecamatan Bejen itu sekitar 2000-an ya, 2000 hektar kecamatan Bejen. Jadi termasuk yang punya masyarakat, juga termasuk punya perhutani yang digarapkan ke masyarakat dengan sistem taksasi itu. Itu potensinya sangat tinggi sekali, tinggal kalkulasi aja itu rata-rata 3-4 ton per hektar dikali 2000 itu baru satu kecamatan. Tinggal bagaimana pasarnya, pangsa pasar maunya yang seperti apa ya. Petani sini udah maksimal membuat kualitas dengan kebiasaan yang turun-temurun, sistem sambung, sistem okulasi. Kalau yang di Temanggung, varietas yang kita kembangkan adalah varietas dari Robusta yang paling bagus itu. Jadi benihnya itu yang paling bagus. Makanya kopi di kebun ini kita bisa keluar jadi 3 kilo ya, 3 kilo yang merah ini jadi 1 kilo. Jadi 31. Kalau di daerah lain mungkin bisa 41, 51. Tapi di kita karena address-nya itu pakai yang terbaik. Nanti teman-teman lihat ya bagaimana kopi kita itu sambung pucuk, jadi kopinya nggak terlalu tinggi, bukan konsep umbaran. Nah kalau yang Arabica kita memang ngambil benihnya varietasnya dari Aceh Tengah, jadi istilahnya namanya Ateng Super, itu untuk kebun-kebun di Banjarnegara. Tapi kalau untuk yang Temanggung kita fokus di Robusta karena secara ketinggian lebih rendah ya dibandingkan yang ada di Banjarnegara, karena Banjar dekat Dieng. Jadi kalau teman-teman mau bikin produk kopi bisa hubungin kita, komen di bawah atau DM. Bagaimana mau pesan kopi ya, misalnya pesan kopi untuk kampanye, pesan kopi untuk kantor, pesan kopi untuk pesantren. Nah itu bisa dibuat merek Anda masing-masing. Maklon lah kasarannya. Ataupun Anda mau menikmati saja, boleh ada racikan kami. Kami juga membuat blend ya, yang 75 Robusta, 25% Arabica. Itu di kopi Aspologi. Jadi kopinya enak, bisa diadu. Jadi untuk teman ngobrol, teman merenung, teman berpikir, teman kerja itu sangat cocok lah. Tantangannya itu, tantangan masalah pupuk, masalah iklim juga. Karena tahun ini ternyata hujannya tinggi banget. Jadi hampir sepanjang tahun ini malah hujan, jadi bunganya berontok. Jadi ini beda. Dan tantangan perawatan dan pemrosesan. Jadi SDM yang unggul di bidang perkebunan kopi ini memang baru sebatas otodidak. Jadi kita belajarnya baca buku, nonton YouTube, macam-macam. Jadi otodidak. Belum kemudian supportnya merata mungkin ya. Pertanian dan perkebunan di Indonesia itu kan kebanyakan budaya, turun-temurun. Bukan karena hasil pendidikan dari mana. Kalau banyak kan malah sarjana pertanian jadi pegawai bank, sarjana perkebunan jadi ustadz, sarjana ini jadi yang lain, tapi tidak terjun di lapangan untuk bagaimana mengembangkan pertanian kita yang bisa memajukan. Padahal ini sisi perkebunan itu bisa dioptimalkan untuk kejayaan. Sebagaimana dulu VOC datang ke sini ngurusin kopi mereka berjaya, ngurusin teh mereka berjaya. Nah kami sebagai anak muda kaum muslimin, orang Indonesia kepengen juga berjaya dengan kopi. Jadi beli kopi kami biar kita bisa hidup, bisa memutarkan ekonomi dan hidupnya jadi lebih baik lagi. Harapan saya dari sebagai salah satu petani lah kopi di Temanggung itu, terutama untuk masyarakat, kalangan masyarakat, untuk pupuk yang non subsidi itu ya ditambahi jatahnya gitu kan, jangan dibatasi lah, wong yo sama-sama beli walaupun ya subsidi juga gitu kan. Kadang-kadang wayahe mupuk pupuknya udah habis gitu kan, jadi telat lagi, nggak pada waktunya harus mupuk, nggak bisa mupuk, ya itu juga termasuk banyak kendala di situ juga di masalah pupuk. Yang kedua itu kalau bisa ada pembinaan ke masyarakat bagaimana biar kopi di Temanggung itu lebih berkualitas, biar bisa berkompetisi dengan kopi-kopi seperti Gayo, seperti Toraja, apa seperti kopi Papua, biar ya lebih dikenal jauh, bukan hanya di Indonesia, mungkin bisa ke mancanegara gitu. Dengan potensi yang sudah ada, yang sudah dijalankan turun-temurun, tinggal mengembangkan saja. Iya, itu pemerintah yang mengembangkan, petaninya udah siap, udah turun-temurun, udah tahu persis bagaimana cara pengelolaan kopi yang baik menurut daerah dan jenisnya masing-masing di sini. Saya punya harapan untuk mengembangkan kopi Aspologi. Yang pertama adalah dari sisi teknologi pengolahan perkebunan, jadi tidak secara manual sehingga akan menekan cost. Kemudian dari sisi iklim ya, lingkungan juga nggak makin rusak. Walaupun Robusta ini lebih cukup kuat ya dibandingkan Arabica. Kemudian juga struktur harga ya. Jadi struktur harga ini bicara pasar, walaupun pasar itu kan naik turun, tapi di sini bagaimana caranya cost itu tidak terlalu tinggi sebenarnya.
biar kita bisa bersaing. Nah kalau di Indonesia itu kan tantangannya cost-nya itu ketika kita berproduksi mengembangkan perkebunan itu tinggi banget di tenaga kerja, teknologi, pupuk gitu, kemudian teknologi pengolahan, terutama yang paling kita ini adalah ketika kita membuat produk itu ada di kemasan yang paling besar. Jadi biaya kemasan malah jauh lebih mahal dibandingkan biaya bahan bakunya. Nah ini yang harapan saya, kita ASBO punya mesin-mesin yang canggih, yang bagus, yang besar. Contoh mesin kemasan sendiri, jadi biaya cost untuk membuat kemasannya nggak terlalu tinggi. Sama pupuk ya. Ini kan kalau kita pakai pupuk kadang-kadang terlalu tinggi karena untuk ngangkut ke lahan juga mobil kan nggak bisa ya, jadi harus pakai motor ya. Jadi bolak-balik sekarang ini juga costnya tinggi gitu. Jadi saya punya harapan mudah-mudahan ke depan teknologi bisa makin berkembang, teknik pertanian perkebunan makin canggih, bibitnya makin bagus, pupuknya makin ada, menghasilkan buah yang baik. Dan alhamdulillah untuk pemasaran tahun ini dimulai ASBO. Kopi ASBO itu benar-benar asli kopi Temanggung. Dia juga punya perkebunan di Temanggung, di samping membeli kopi-kopi dari petani Temanggung dengan harga yang relatif menguntungkan petani kopi Temanggung. Kalau memang mau ngopi dan mendukung para petani kopi, khususnya di Kabupaten Temanggung, belilah produk Asbologi Petik Merah Robusta Temanggung Super Premium. Dijamin ini asli benar-benar kopi Temanggung. Terima kasih udah menonton channel ini. Kita merupakan petani, pekebun kopi, plus produksi, plus penjual. Kenapa kita lakukan semuanya? Karena kita ingin berdaulat, berdaya secara ekonomi. Jadi di ASBO ini adalah entitas organisasi bisnis yang mengembangkan hasil perkebunan ya, alas dan kebun, salah satunya kopi, teh, herbal, ada herbal teh detok ya, Anda mungkin bisa nyobain, ada gula aren cair, ada gaharu untuk gatal-gatal, ada nadeo untuk atasi bau badan, dan ada kopi Asbologi untuk Anda bekerja, Anda menjalani hidup. Dan ini lahir dari senyuman panjang, hati yang tulus, tangan yang ikhlas, dan pikiran yang sabar, karena untuk nunggu ini bertahun-tahun. Mudah-mudahan Anda sekalian berkenan untuk membeli dan membela kopi-kopi yang lahir dari negeri ini, apalagi lahir dari kaum muslimin. Karena produk halal itu tanggung jawab kita bersama. Maka ASBO mencoba menjaga takdir kopi ini secara rasa, secara kualitas, sampai ke cangkir Anda. Cobain kopi Asbologi, insya Allah berkhasiat.